Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita akan melanjutkan tema materi kita yang minggu lalu ya, tentang bejana kemuliaan. Ini bagian yang kedua dan terakhir malam hari ini. Nah, saya harap Bapak Saudara yang belum mengikuti part pertama, bagian pertama, silakan boleh mendengarkan di YouTube kami. Nah, di situ nanti bisa nyambung ya dengan bagian yang kedua ini. Nah, saudara, kita akan mulai bersama-sama, oke? Tentang bejana kemuliaan itu. Nah, saudara, saya ulang sedikit ya. Jadi intinya begini. Allah ya, Dia memanggil atau memilih kita kembali. Ya, jadi Allah itu punya pilihan. Ya, jadi Dia memilih. Kenapa? Kita dijadikan bejananya Allah. Awalnya Allah itu kan menciptakan manusia begitu sempurna. Jadi mahakarya Allah Adam kala itu sangat sempurna ya. Dan Allah mau intervensi ke dalam diri Adam itu. Artinya Allah mau menjadikan Adam itu bejananya ya. Tapi karena Adam melanggar, lalu jatuh dalam dosa, rusaklah bejana itu. Bahkan setiap kali iblis intervensi kepada manusia itu, yang dilakukan oleh manusia itu semakin jahat. Karena jahatnya manusia, maka bejana itu semakin rusak. Ya, tapi kasih Bapa itu luar biasa. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus kita. Kita dibayar, kita dibeli, ya, dan kita sekarang dimiliki oleh Allah kembali. Nah, saudara, jadi ketika kita telah ditebus oleh Allah, jangan Anda merasa hanya enak ditebus. Ya, banyak orang kadang-kadang hanya berpikir sudah ditebus, ya sudah. Ya, sekarang saya tidak lagi ada di dalam cengkraman intimidasi si iblis. Sekarang ada Tuhan yang menyertai saya. Ada Tuhan yang selalu menjaga kehidupan saya. Jadi orientasinya hanya ada di daerah situ saja. Kita harus mengetahui kenapa Bapak menebus kita. Dia masih mau kembali pada rencana awalnya, yaitu untuk menjadikan setiap orang-orang yang percaya yang ditebus kembali menjadi bejana kemuliaan Allah. Ya, nah makanya sekarang isinya yang lama harus dikuras, sekarang yang baru yaitu kepenuhan Allah itu harus mulai terjadi di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, jadi Allah itu memilih bejana ya, Dia pilih bejana. Nah, saudara, Tuhan Yesus membeli manusia dengan harga hidupnya sendiri yang mahal. Dengan darah yang kudus yang tercurah di kayu salib, dengan suatu rencana yakni untuk dijadikan bejana untuk tujuan yang mulia. Sementara mereka yang menolak anugerah itu akan tetap dijadikan bejana lain, yakni untuk tujuan yang biasa atau bahkan sebagai bejana kemurkaannya. Nah, saudara, kita lihat dulu Roma pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan, apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada belas kasihan Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku mengangkat engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan. Ya, nah kita lihat juga ayat dalam Roma 9, ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Siapakah engkau, hai manusia? Maka engkau membantah Allah, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian?
Apakah tukang priok tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bejana untuk tujuan yang mulia dan yang lain untuk tujuan yang biasa? Saudara, di hadapan Allah sebenarnya hak kita sama, ya. Tapi respon kita terhadap anugerah atau penyelamatan Allah dan tujuan Allah dalam menyelamatkan itu, kalau tak pernah dipahami oleh orang-orang yang telah ditebus ini, itulah yang akan mengakibatkan ada perbedaan, ya, perbedaan hasilnya. Jadi kalau Anda nanti melihat ada teman Anda yang sama-sama bertobat di tahun yang sama, hari yang sama, ketika Anda maju altar call dalam KKR, menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, lalu teman Anda itu mulai bertumbuh dalam kerohaniannya, menjadi orang yang sangat rohani, sangat militan, ya, hidupnya mulai berdampak bagi dunia ini, dan dia mulai dipercayakan oleh Tuhan. Banyak perkara yang dia lakukan dalam pelayanan mungkin. Nah, sementara Anda terus hanya menjadi jemaat biasa yang doanya, Tuhan tolong cukupkan kebutuhan saya, Tuhan tolong sembuhkan penyakit saya. Sementara teman Anda sudah mulai mendoakan orang, ya, menyembuhkan orang sakit, sudah mulai berkhotbah dan sebagainya. Mungkin Bapak Saudara mulai berpikir, ya memang nasibku seperti ini. Saudara, ini bukan nasib Anda. Ini sebenarnya adalah respon di dalam panggilan kita ini. Ketika kita diselamatkan, ketika kita mengetahui tujuan daripada Bapa menyelamatkan kita, itulah yang membuat Anda nanti akan menjadi bejana jenis apa. Tadi dikatakan, ya, apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Allah itu adil. Kalau Allah adil, kenapa nasibku beda dengan orang lain? Ya, Allah tak pernah pilih-pilih kasih. Tapi karena kapasitas yang ada di dalam diri Anda yang tak berkembang itu, membuat ya hanya sampai disitulah Allah akan bekerja melalui hidup Anda. Atau memakai hidup Anda. Amin. Nah, sekarang tergantung, ya. Jadi bukan Allah itu tidak adil lalu membentuk atau memilih memakai satu orang dan yang lain tidak dipakai, itu adalah keputusan Allah. Bukan, saudara. Jadi Allah itu sebenarnya ingin maksimal. Semuanya, sebenarnya Bapak itu ingin semua orang yang ditebus oleh darah anaknya itu harus bertumbuh. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Nah, saudara, sekarang kita mulai. Kalau hari ini baru menyadari tentang perkara ini, belum terlambat. Ya, belum terlambat. Mulai merespon, terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus aku. Engkau telah menyelamatkan aku. Aku hargai karya penyelamatanku ini. Ingat, ya, Musa itu diselamatkan punya tujuan, ya. Arti daripada kata Musa atau nama Musa itu adalah diangkat dari air. Diangkat dari air itu kata lainnya adalah dievakuasi atau diselamatkan. Kenapa Musa diselamatkan? Dari semua bayi-bayi yang dibunuh oleh Firaun kala itu. Karena Allah punya tujuan kepada Musa itu. Diselamatkan untuk memimpin bangsa Israel, untuk menyelamatkan dari penindasan Mesir, masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan itu. Amin. Begitu juga, saudara, secara rohani. Ketika kita dikeluarkan dari dunia ini, kita diselamatkan oleh Allah itu. Allah punya tujuan juga. Anda diselamatkan untuk menyelamatkan juga, untuk menjadi bejana Allah dengan menangkap apa yang menjadi isi hatinya Allah dan tujuan Allah. Andalah yang akan menjadi representatifnya Allah di muka bumi ini. Anda yang akan mengerjakan, merealisasikan apa saja yang Allah ingin terjadi di muka bumi ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kesadaran ini harus kita bangun, ya. Kita bangun setiap hari dan semakin hari semakin kuat. Ya. Nah, Saudara, kalau tidak, Roma 9 ayat 22 sampai 25 ini akan terjadi.
Jangan sampai itu terjadi kepada orang-orang yang ikut kelas pemuridan ini ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya Allah menaruh kesabaran besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasihku, yang bukan, umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Amin. Nah, saudara, menyadari bahwa kita mendapatkan belas kasihannya setelah kita memilih percaya kepada berita Injil dan bahwa kita dipilih untuk menjadi bejana untuk tujuan yang mulia, sepantasnya lah kita sekarang memberi seluruh hak milik kita atas hidup kita, ya, atas hidup kita sendiri kepada Dia 100%. Amin. Nah, saudara, siapa di sini sudah mulai sudah mulai membuat sebuah komitmen dengan Tuhan, ya, dengan menyerahkan seluruh hidup Anda 100% kepada Tuhan. Nah, saudara, banyak saya dengar orang-orang RTM kalau berdoa keren, ya, dia bilang, Tuhan, ya, Bapak, Tuhan Roh Kudus, ya, take over, ambil alih seluruh hidupku. Bahkan ada lagu pujian juga ya, kau ambil alih seluruh hidupku. Amin. Saudara, konsekuensinya apa? Ketika Bapak Ibu Saudara berani berkata kepada Tuhan, Tuhan ambil alih, take over. Ini hidupku Tuhan. Aku serahkan kepadamu 100%. Apa artinya 100%? 100% itu artinya total. Semua, ya, semua aspek kehidupan kita ini sekarang itu menjadi haknya Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda sudah nggak punya hak lagi, karena Anda serahkan kepada Tuhan 100%, kalau Anda mau memakai, Anda harus minta izin, bukan? Kepada Dia yang telah Anda berkomitmen dengan Dia itu. Ya. Nah, umpama, saudara, kalau Anda ngomong, betul nggak ya? Anda ngomong juga jangan ngomong seenaknya sendiri. Jangan Anda berpikir, ini kan mulut-mulut saya sendiri. Ya, kadang-kadang kan begitu ya. Kalau ada orang mungkin tersinggung dengan omongan Anda, lalu orang itu bilang, kalau ngomong jangan begitulah, gitu ya. Itu nggak enak, itu melukai orang. Lalu Anda dengan sewot mengatakan, emangnya kenapa? Ya, gua ngomong kan nggak pakai mulut lu. Gua ngomong kan pakai mulut gua sendiri. Gua mau ngomong teriak, gua ngomong pelan, gua ngomong apapun juga, ya, itu kan hak saya. Siapa yang masih suka ngomong begitu? Atau berpikir seperti itu, ya? Malam hari ini berhenti, ya. Mulutmu sekarang, karena Anda sudah serahkan kepada Tuhan, ya, mulutmu sekarang haknya siapa? Haknya Tuhan, bukan? Jadi ketika Anda buka mulut, Anda mau berbicara, Anda harus berbicara menyampaikan firman, bukan? Bukan berkhotbah. Menyampaikan firman itu artinya hanya perbendaharaan Allah yang Anda keluarkan melalui mulut Anda, betul? Nah, Anda mau memandang, Anda mau mendengar semuanya. Jadi konsekuensi berani mempersembahkan atau menyerahkan diri kepada Tuhan 100%, artinya Anda harus siap setiap hari diatur oleh Tuhan. Amin. Diatur oleh Tuhan. Dikontrol oleh Tuhan. Dan Anda harus sadar tiap hari, saya nggak bisa berbuat seenak saya sendiri. Kenapa? Sekarang aku ini seluruhnya miliknya Tuhan. Tuhan yang akan mengendalikan seluruh aspek kehidupan saya ini. Ya, jadi kalau mau ngomong, tanya, Tuhan, Engkau mau ngomong apa? Pakai mulut saya ini. Walaupun hatimu sudah jengkel dengan orang di depan Anda. Lo enggak ya? Nah,
harusnya nih menurut nalar atau secara umum orang yang jengkelin di depan Anda itu ya, itu harusnya diusir keluar dari rumah Anda. Nah, tapi mungkin Tuhan bilang apa? Kasih dia, beri dia makan. Ngampuni dia. Lah, itu kan Anda melakukan sesuatu, bukan keinginan Anda, bukan mata, gigi ganti gigi. Toh? Tapi Tuhan bilang, ya toh, tampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Min? Nah, diajak jalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Nah, saudara, jadi kita sekarang boleh melihat, ya, manifestasi Yesus itu harus mulai terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang, saudara, ya, penghalangnya apa? Ya, penghalangnya apa? Ketika kita mau berkomitmen dengan Allah dan kita gagal dalam berkomitmen dengan Dia itu. Nah, Alkitab selalu memberikan satu peringatan, ya. Hati-hati dengan satu perkara ini yang disebut dengan ragi orang Farisi, ya. Nah, saudara, ragi orang Farisi ini menjadi penghalang dari rencana Allah dalam hidup seseorang. Untuk dijadikan tempat kediaman Allah adalah tetap perkara daging dan pikiran-pikiran kedagingannya. Pikiran manusiawi itu selalu berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari surga. Selalu ada usaha untuk minta upah, untuk minta imbalan dari surga. Seolah-olah mereka masih mempunyai apa? Hak pribadi. Perhatikan di sini. Jadi konsekuensi ketika kita menyerahkan diri kita 100% kepada Allah, Anda tak punya lagi hak-hak pribadi. Jadi jangan seolah-olah masih mempunyai hak-hak pribadi. Mereka lupa bahwa denganku mereka sebenarnya tak punya pilihan lain. Selalu saja ada keinginan untuk meminta sesuatu untuk dikabulkan dari keinginan-keinginan mereka, atau tentang hal-hal yang mereka sukai atau tak sukai. Ya, nah lanjut dulu ya keterangannya. Mereka tak dapat mempercayakan diri mereka sepenuhnya kepadaku dengan memahami bahwa yang kurencanakan bagi hidup mereka adalah hal yang terbaik bagi mereka. Itu sebabnya setiap kali rencanaku harus diubah-ubah setiap saat. Tiap perubahan rencana akan mengorbankan waktu hidup mereka, sehingga mereka kehilangan waktu efektif mereka. Sementara waktu hidup mereka di dunia ini sangat terbatas. Lah, saudara, kadang-kadang Tuhan itu menghadapi orang-orang yang harus ditata ulang oleh Allah seperti itu. Ya, kenapa? Awalnya rencana Allah itu sudah mulai Anda tangkap, ya. Tapi karena ada ragi Farisi, yaitu keinginan-keinginanmu sendiri, ya, duniawi itu, lah itulah yang membuat Anda kadang-kadang harus kembali ke titik nol kembali. Ya, kenapa? Karena Anda mulai ya memunculkan keinginanmu lagi ketika kehendak Allah sedang Anda kerjakan. Ya. Firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, kehendakku bukan kehendakmu. Nah, saudara, jadi ketika Anda sedang menjalankan agendanya Allah, Anda harus menahan, ya, jangan sampai keinginanmu itu mempengaruhi, ya, atau merusak, mencampuri tentang kehendak Allah itu. Dia mau bekerja menurut caranya sendiri. Banyak orang ya sudah nangkep ini plannya Allah, sudah menangkap agendanya Allah. Tapi dalam menjalankan agendanya Allah, kadang-kadang dia sok keminter, ya itu bahasa rohnya, ya sok keminter. Jadi dia punya cara untuk menolong Allah. Tuhan, caranya begini loh, ya caranya itu begini loh. Menurut pengalaman saya, menurut analisa saya, menurut apa saya, dia yang menyatakan kehendaknya, membuat agendanya di dalam kehidupan kita itu.
dia juga akan mengerjakannya dengan cara dia sendiri, ya. Dengan cara dia sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mulai banyak mengalami kegagalan, mungkin Bapak Ibu Saudara baru mengerti tentang perkara ini. Ya, dia bekerja dengan caranya sendiri. Ya, Anda mencoba untuk merealisasikan tentang agendanya Allah supaya terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, tapi dengan caramu sendiri. Ketika Anda mulai gagal, mentok di situ, baru nih saudara, ya, Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja menurut caramu sendiri. Nah, baru bisa ngomong seperti itu. Kenapa? Karena apa yang Anda pikirkan untuk merealisasikan agenda Allah itu tak berhasil. Amin. Nah, sekarang kita rombak saja. Ya, dia yang punya plan, dia yang punya rencana, dia yang punya kehendak itu, biarlah Anda mengerjakannya menurut caranya. Jadi pola selalu bertanya kepada dia yang memberitahu kepada Anda itu harus dilakukan secara kontinu. Ya, jangan hanya mendengar, tanya tentang instruksinya. Tapi untuk merealisasikannya, Anda nggak tanya lagi dengan dia. Ya, nah sekarang mulai ya, mulai belajar dalam segala aspek apapun juga. Jangan pernah lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Nah, saudara, Matius 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tuhan Yesus menegur begini. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya. Satu kali Yesus ajak jalan-jalan murid-muridnya. Lalu ketika melewati daerah orang Farisi, Saduki, Tuhan Yesus bilang, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka ribut. Itu gara-gara kamu nggak bawa roti, nggak bawa bekal tadi. Ya, makanya kita nggak boleh beli roti di sini. Mereka, Tuhan Yesus melihat mereka ribut tentang roti itu, lalu Tuhan bilang gitu. Yang ku maksud bukan roti, ya. Ragi di sini adalah ajaran dari orang-orang Farisi tersebut itu loh. Apa sih ragi daripada orang Farisi itu? Dalam Matius pasal 23 ayat 14. Inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tuhan Yesus berkata begini. Dia menegur orang Farisi tersebut. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, dia rajin berdoa, dia rajin pelayanan, dia rajin khotbah. Tapi dia menelan, ya tadi dikatakan rumah janda-janda. Ya, nah, apa yang dikatakan, apa yang dia lakukan, ya, ternyata tidak sesuai dengan tujuan dalam hidupnya itu. Nah, kita perhatikan sini. Jadi Tuhan bilang apa? Hei, engkau orang munafik. Engkau orang munafik ya. Lah, suka mengabaikan. Kata mengabaikan itulah yang Tuhan mau jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan abaikan pimpinan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilanjutkan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi orang Farisi ya, atau orang Yahudi khususnya, dia itu paling taat dengan aturan, ya. Tapi ya, ada hal-hal lain yang dia tidak kerjakan. Ya. Nah, saudara, dia hanya supaya kelihatan taat aja, ya, dengan memamerkan, aku berpuasa seminggu 2 kali, aku berdoa
sehari 3 kali. Kalau berdoa bukan di dalam kamar, tapi doanya di perempatan-perempatan jalan sambil berteriak-teriak supaya orang lain tahu aku sedang melakukan ibadah kegiatan rohani. Ya, nah makanya orang Farisi ahli Taurat itu disebut rohaniawan. Ya, tapi di balik itu dia sering melakukan hal-hal kekejian. Ya, bahkan dia suka merugikan orang, menindas orang-orang. Inilah yang disebut pribadi ganda, ya, pribadi ganda. Jadi mau ikut Tuhan, tapi punya tujuan sendiri, ya. Mau ikut Tuhan, tapi punya tujuan sendiri. Ketika Tuhan mau menjadikan kita bejana kemuliaannya, dia mau intervensi dalam kehidupan kita. Dia ajarin dalam doa, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu. Allah mau apa yang ada di surga, kebenaran, kekudusan, kemuliaan itu boleh terjadi di bumi yang sudah rusak ini melalui kehidupan kita. Nah, itulah supaya kita boleh melakukan kehendak Dia. Nah, di luar apa yang kita inginkan sendiri. Jadi ketika kita masih punya agenda masing-masing, lalu kita tabrak dengan atau kita jalan bareng dengan agendanya Tuhan. Nah, itu yang disebut punya pribadi ganda, ya. Nah, saudara, malam hari ini jangan sampai ada pribadi ganda dalam kehidupan kita, ya. Ada pribadi ganda atau multi personality, ya. Aku hendak dikatakan di sini membukakan rahasia pribadi ganda atau multi personality. Ini adalah hal yang paling rumit yang pernah ada di dalam diri manusia. Sumber sebenarnya adalah dari cinta diri sendiri. Itu sumber segala bentuk kemunafikan dalam segala tingkatan hidup manusia. Semua gagasan indah yang dapat dipikirkan manusia selalu menjadi cacat dalam pelaksanaannya karena manusia cinta diri sendiri. Tak seorang pun dapat melepaskan diri dari kemunafikan, kecuali ia menyalibkan dirinya, sampai cinta diri sendiri juga ditiadakan di dalam hidupnya. Semua gagasan patriotik bagi kemanusiaan selalu kandas gara-gara masalah cinta diri sendiri muncul dalam pelaksanaannya. Orang seperti itu akan membentuk dua pribadi atau lebih yang berbeda satu dengan yang lain. Di muka umum ia nampak sebagai orang yang bijaksana, baik dan lembut, dan lemah lembut. Namun di rumah ia akan menjadi orang yang egois dan akan buas memukul istri dan memaki pembantunya, ya. Atau di luar nampak sebagai orang yang sama sekali tak berdosa. Namun di tempat yang lain sangat gemar berbuat dosa, atau ia sering yang nampak cerdas dan berpendidikan tinggi atau intelligence, namun sebenarnya ia menutup-nutupi kelahirannya sebagai anak haram atau hasil perbuatan sumbang dari orang tuanya. Hidup yang selalu berkedok atau bertopeng seperti ini amat melelahkan, ya. Lah, amat melelahkan. Saudara, jadi tentang pribadi ganda ini Tuhan mau memberikan rahasianya, ya. Bagaimana melepaskan diri dari pribadi ganda ini. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi saya pernah melihat, ya, ada orang yang sangat dipuji-puji, ya, karena dia menjadi salah satu, ya, donatur di sebuah gereja yang besar sekali. Dia punya perusahaan banyak sekali, ya, cabangnya banyak sekali. Nah, saya pernah khotbah juga di perusahaan dia, ya. Nah, saya pernah ketemu juga dengan beliau, ya, ketika khotbah di kantor pusatnya juga, dan semua manajer, ya, dewan direksi dan sebagainya, mereka sangat-sangat, ya, kalau bicara tentang seseorang ini selalu kalau punya jempol 10 mau diangkat semuanya, gitu ya. Pokoknya bilang dia the best segala macam, ya, sudah kaya, ya toh, dia sangat-sangat royal dengan pekerjaan Tuhan. Bahkan saya dengar akhir-akhir ini, ya, dia diangkat, ya toh, untuk menggembalakan sebuah cabang, gitu ya,
Sampai ada beberapa cabang di bawahnya itu. Wah, saudara, itu luar biasa ya. Lah, saudara, betul. Ya, saya pernah dengar itu kalau persepuluhan itu katanya sampai pokoknya di atas 500 juta. Gitu loh. Jadi mau perusahaannya besar sekali. Nah, saudara, satu kali saya mau membaptis seseorang, ya. Lalu cari kolam renang. Nah, orang yang mau saya baptis ini ternyata kenal dengan bos itu ya. Lalu dia bilang, Pak, kita nggak usah cari kolam renang ya. Nanti saya pinjem kolam renang kenalan saya. Ya, ketika ini langsung dikasih tahu alamatnya, ya saya nggak sebutkan alamatnya. Ketika saya datang ke sana, ya saya baru tahu itu rumah si bos itu. Dunia itu sempit ya. Saya ketemu di perusahaannya, nggak taunya saya bisa mampir ke rumahnya. Nah, walaupun tidak berjumpa dengan beliau di rumahnya, tapi saya masuk ke rumah dia ini. Nah, saudara, di rumah itulah saya dengar berita yang berbeda dengan apa yang di luar. Jadi saudara, maksud saya ya, di luar namanya harum, ya, bukan Kartini saja harum namanya. Namanya hebat semuanya pokoknya angkat jempol tentang orang itu. Tapi ketika di rumah itu ada yang komen. Siapa yang komen? Tukang kebun, pembantu. Itu saudara ya. Tukang kebun, pembantu. Dia bukan mencari pembelaan, tapi dia bilang faktanya. Ya, faktanya. Kebalikan dengan apa yang terjadi, yang dikatakan oleh orang-orang di luar itu. Ya. Nah, saudara, ternyata saudara, ya, kalau sama pembantu itu hitungannya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Loh, saudara. Di luar bilang apa? Royalnya luar biasa. Mana yang benar, saudara? Nah, dua-duanya benar saya bilang. Memang di luar dia suka bantu. Nah, ada pelayanan ini, pelayanan itu, dia sokong semuanya. Tapi dengan orang-orang di dalam, ya, orang-orang di rumah itu, pelitnya ampun luar biasa. Ampun luar biasa. Nah, saudara, dari sini saya mulai berpikir ya, ketika membahas tentang hal ini, saya teringat orang ini. Ini pribadi ganda, betul nggak? Di hadapan Tuhan, mana yang dinilai oleh Allah? Ketika dia melakukan di luar, semua yang dikerjakan membuat dia populer. Loh. Dia lakukan semuanya itu, membuat semua orang akhirnya menyanjung-nyanjung dia. Tapi kalau dilakukan di rumah, apakah dia sangat populer? Oh tidak. Karena itu cuma intern di dalam, betul? Orang lain nggak tahu. Tapi untuk supaya orang lain tahu, dia rela mengorbankan berapapun juga. Ya, saudara Bapak Saudara, hal ini nggak ada yang terjadi di antara kita, amin. Nah, jangan sampai pribadi ganda itu ada. Itulah yang disebut munafik, betul nggak ya? Nah, bukan munawar, munafik. Kalau munawar kan ibu-ibu ke pasar itu ya, ada cabai tawar, munawar, suka nawar, munawar namanya. Kalau di mall nggak pernah nawar, tapi sama mbok-mbok yang miskin tawar sampai habis. Padahal untungnya aja mereka tipis. Itu namanya munawar. Nah, saudara, kalau munawar hak Anda. Tapi yang munafik ini, saudara, orang-orang munafik itu ternyata, ya, dia punya gejala pribadi ganda itu. Nah, saudara, jadi sekarang kita mulai tahu kenapa Tuhan itu sangat-sangat sepertinya benci banget dengan ahli Taurat orang Farisi itu. Dia tegur dengan keras orang Farisi itu. Coba Anda lihat ya, dalam Matius 23, ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Ini teguran keras Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat atau orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik,
Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya, ya Tuhan itu ngomong dengan ahli Taurat orang Farisi itu kayak benci banget gitu ya. Sampai dibilang gitu ya, hei celaka kamu. Celaka kamu. Itu kayak dikutuk dulu. Celakalah kamu. Ya. Kenapa? Karena dia melihat di depannya itu adalah orang yang punya pribadi ganda. Orang yang munafik itu sampai diberi ilustrasi oleh Tuhan. Ya. Kamu itu seperti kuburan. Ya. Anda lihat ya, kuburan sekarang itu, wah, apalagi di San Diego Hill. Kuburan itu udah kayak taman itu enggak ya? Wah, kemarin kami ya menguburkan orang di San Diego Hill, gitu. Wah, saudara itu enggak kelihatan kuburan ya, kayak taman. Berapa kali saya ada di tempat itu loh. Wah, ya, dulu saya ya, tantenya Bu Karisa juga pernah ya, sana juga itu, wah, Bapak Andreas. Itu kemarin terakhir kemarin teman saya itu. Nah, waktu kami sana, wah ini kuburan ya. Lalu ada juga ini, yang kuburan-kuburan tradisi ini ya. Orang-orang Chinese kadang-kadang mereka bikin kuburan yang gede gitu ya, kayak taman gitu, sampai berapa meter gitu ya. Kayak taman sendiri di tempat itu. Wah, dihiasi macam-macam gitu. Anda tahu tuh dalamnya apa, saudara? Dalamnya itu bangkai. Tulang-tulang belulang semuanya, betul? Ya. Orang hanya melihat keindahan di atasnya. Tapi yang di dalam itu kan semakin membusuk, betul? Sementara yang di luar semakin dihias. Ya, semakin luar biasa, saudara. Nah, itu kuburan seperti itu. Nah, zaman dulu belum ada keramik seperti itu. Jadi supaya kelihatan bagus ya, itu cuma dilabur dulu ya, dicat ya pakai gamping atau kapur gitu ya. Nah, itu dicat gitu ya. Nah, nanti kalau udah mulai kena hujan, lumutan gitu, gosok lagi, cat lagi, itu putih gitu. Wah, kalau putih itu kelihatan ya apanya? Ini kuburan orang kudus ya. Putih luar biasa ya. Padahal di dalamnya bukan kudus, kudis. Mungkin itu maling gitu. Yang di dalamnya itu maling gitu ya. Tapi di atasnya itu putih gitu ya. Nah, kadang-kadang juga lucu juga ya. Saya kadang-kadang itu melihat ada tulisan-tulisan di batu nisannya itu ya. Nah, dan tulisannya itu dikutip dari ayat-ayat Alkitab bukan ya. Telah menyelesaikan pertandingan dengan baik gitu. Padahal hidupnya saudara ke gereja aja cuman Kristennya itu boleh disebut Kristen napas. Natal dan Paskah setahun 2 kali tok nongol ke gereja itu. Tapi ditulis dalam batu nisannya telah ya mengakhiri pertandingan dengan baik dan menyelesaikannya. Sekarang menerima mahkota ya, kehidupan di surga. Wow, ya. Pokoknya ayat-ayat yang keren gitu. Taruh di situ itu. Nah, ini kan nggak imbang, betul? Nah, beberapa kali ketika kami sudah menguburkan orang gitu, kadang-kadang keluarganya tanya, Pak Gideon, ya, ini cocoknya buat emak, ya. Ini ayat apa ya? Nah, karena saya nggak mengenal emaknya, kehidupan itu, ya ketemu aja sudah di ICU kadang-kadang, lalu kami doain, lalu dipanggil Tuhan, lalu disuruh nguburin sekalian, ya. Jadi saya nggak mengerti perjalanan hidupnya, ya loh. Nah, saya nggak berani memberikan ayat kepada dia atau kata-kata apa yang cocok pada batu nisannya itu, supaya apa? Dalam dan luar sama. Lalu saya bilang gini, biasanya nanti di ruang, ya, ada ruang makan atau ruang sekretariat mereka, itu pinggir kuburan itu kan ada papan itu, biasanya banyak tulisan-tulisan. Silahkan pilih saja nanti sendiri di situ. Jadi mereka itu minta kadang-kadang, ayat apa yang terbaik buat emak saya Pak, bilang gitu ya.
Anda yang tahu hidup makmu. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, saudara kembali di sini. Kenapa Tuhan memakai kuburan ini menjadi apa ya? Menjadi ilustrasi untuk menegur orang-orang Farisi tersebut. Karena Tuhan menghadapi orang yang bermuka dua, punya pribadi ganda, orang-orang yang munafik seperti itu. Dia berkata, celakalah hei kamu, ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu orang munafik, seperti kuburan keberadaanmu. Luarnya dicat indah putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang saja. Nah, saudara, jadi ini enggak sinkron. Saya harap Bapak Saudara, hidup kita ini sama. Ya. Jangan sampai ya, apa yang Anda lakukan itu terbungkus ya, hanya sebagai cover saja supaya kelihatan rohani. Padahal yang Anda lakukan ini punya tujuan. Di balik semuanya itu. Ada orang ya, dia supaya dikenal sebagai orang yang rohaniawan, orang yang jujur, orang yang royal dan sebagainya, dia lakukan banyak aktivitas dalam pelayanan. Tapi saudara, dalam bisnisnya, ternyata bisnisnya PT-nya dikasih nama Tisani. Tahu saudara Tisani? Tipu sana, tipu sini. Nah, modalnya omong doang. Kalau ditagih, tarsuk. Lah itu senjatanya. Ntar besok. Nah, kapan? Ya besok. Besok itu bukan hari ini. Ya, besok ditagih lagi. Ya besok. Kan saya bilang besok, tahu nggak? Nah, besok itu nggak pernah ketemu, saudara. Betul nggak ya? Besok itu nggak pernah ketemu. Jadi kalau Anda ketemu bilang, kapan bayar? Besok, bilang gitu ya. Besoknya itu tidak besok lagi, sudah jadi hari ini. Betul nggak ya? Nah, jadi itu triknya mereka. Tarsuk. Ya, karena apa? Ya, nama dari perusahaannya adalah Tisani. Nah, tapi sebelum dia berbisnis ya dan banyak orang mulai percaya kepada dia pura-pura jadi orang baik. Jadi orang rohaniawan. Tapi saudara, ketika sudah berbisnis ya dengan orang lain seperti itu, ternyata kebalik, ya lah. Nah, sampai akhirnya orang pada marah, ya lah. Sampai mereka pada bilang sama saya, Pak, itu ternyata orang, itu gajah diblangkoni, Pak. Apa itu gajah diblangkoni? Iso khotbah ora iso nglakoni. Gajah diblangkoni. itu bahasanya orang Magelang, saya pinjam itu. Gajah diblangkoni, ya bisa khotbah, iso khotbah ora iso nglakoni. Jadi nggak sama seperti itu, nggak taunya Pak, seperti ini. Nah, saudara, itu tipe daripada orang-orang yang memiliki multi personality tadi ya, atau pribadi ganda. Nah, saudara, supaya kita tidak memiliki pribadi ganda, kita harus berani melepaskan hak-hak pribadi kita. Amin. Nah, hak pribadi inilah. Semua orang yang pernah berkata bahwa mereka menyerahkan hidupnya seluruhnya kepadaku, pada umumnya selalu masih mempunyai sebagian kecil cadangan hak-hak pribadi mereka yang tetap dipertahankan. Amin. Nah, saudara, komit dengan Tuhan Yesus itu total. Hak pribadinya harus ditanggalkan. Nah, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Wah, nyanyinya pinter ya. Ku berikan hatiku dan dompetku dan jiwaku, semuanya bagimu. Wah, lagu apa lagi yang kuberikan? Ku serahkan. Nanti Anda cari lagu-lagu yang banyak lagu-lagu seperti itu ya. Nah, berani ngomong seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang WL itu kalau pilih lagu itu kan yang keren-keren begitu ya. Lalu jemaatnya diajak nyanyi seperti itu. Ya, jemaatnya, wah, ini bagus sekali gitu ya. Padahal nggak sama dengan kehidupan dia, betul?
Jadi diajak apa? Munafik sebenarnya. Jadi ketika dia angkat tangan gitu ya, mempersembahkan diri, diajak nyanyi sama WL di gereja gitu, Tuhan memandang jemaat yang sedang memuji Tuhan seperti itu. Mungkin dia bisa bicara juga seperti kepada ahli Taurat orang Farisi ya. Celakalah kamu, orang munafik itu. Padahal lagi angkat tangan. Memuji Tuhan di gereja. Kenapa? Pujiannya dan kelakuannya tidak sama. Kenapa? Punya hak pribadi. Hak pribadinya nggak disalibkan. Hak pribadinya nggak dibuang. Sehingga kehendak Tuhan itu nggak 100% yang Anda lakukan dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara, walau mungkin seluruh motivasi hidupnya telah diserahkan kepadaku, ini kata Bapak ya. Namun mereka masih merasa punya hak pribadi dalam perkara keinginan. Mungkin juga hobi, mungkin juga hiburan, ataupun acara-acara yang menggirangkan hati mereka. Baik yang bersifat terbuka, yang boleh diketahui oleh umum, maupun yang sifatnya tertutup atau sebagai rahasia pribadi mereka. Hak-hak pribadi ini yang mungkin nampaknya tak merusak atau harmless, ya, masih hendak mereka pertahankan sebagai kesenangan pribadi atau karena berbagai alasan lain. Tetapi sebaliknya, sikap itu menunjukkan bahwa masih ada kehadiran si aku di sana. Ya, jadi orang yang punya hak pribadi di hadapan Tuhan, itu masih punya si aku tuh di tempat itu. Kenapa Paulus itu berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Apa artinya? Karena Paulus tidak mau jadi orang munafik seperti ahli Taurat orang Farisi. Kita tahu ya, Paulus dulu itu kan ahli Taurat, betul? Jadi dia termasuk orang yang ditegur Tuhan Yesus awalnya ya, yang dibilang orang munafik. Tapi ketika dia sudah mulai ikut Tuhan Yesus, dia bilang, hidupku bukannya aku lagi. Dia rela kehilangan hak pribadinya. Ya, hidup ini hanya untuk Tuhan katanya. Semua yang kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Amin. Itu kalimat-kalimat statement yang dipakai oleh Paulus itu untuk mendorong supaya menghilangkan hak pribadinya di dalam kehidupan Rasul Paulus itu. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, namanya A.A. Lain, ya. Nah, A.A. Lain menyebutkan sebagai dosa-dosa kesayangan atau bad sins yang kalau tak dibereskan tuntas akan menjadi dosa yang menjerat dan merusakkan kebun anggurnya, ya. Nah, itu seperti hal-hal yang kecil, binatang ya, kecil yang tapi menjerat dan itu bisa merusak kebun anggur. Nah, di sini ada satu ayat dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara, penulis Kidung Agung ini berkata ya. Jadi kita perhatikan ya, tangkaplah rubah-rubah itu. Ada masalah dengan namanya rubah. Ya. Bukan seekor gajah, bukan seekor kerbau banteng yang besar. Tapi suatu bentuk binatang kecil yang merusak kebun anggur itu. Namanya rubah-rubah kecil. Ya, saya pernah buat satu khotbah tentang rubah-rubah kecil. Dan nanti kalau Anda cari di YouTube kami ada rubah-rubah kecil, ya. Nah, itu cerita tentang keinginan. Saudara, yang merusak, yang membuat kita menjadi orang yang berpribadi ganda, adanya keinginan-keinginan, ya. Walaupun itu bukan keinginan yang besar, keinginan-keinginan yang kecil, itu bisa merusak reputasi Anda. Nah, saudara, ini kan lagi booming itu ya. Ada orang yang sudah sampai populer dan naik tingkat sampai ya jenderalnya 2. Hanya satu keinginan saja ya, tapi sampai habis. Nah, apa yang dibangun? Rusak. Hanya satu, kecil seperti itu. Ya, jangan sampai saudara kita telah membangun hubungan dengan Allah begitu lama. Ya,
kita belajar pemuridan dan sebagainya. Nah, saudara, ini percaya ya, kalau Bapak Ibu Saudara ya, bisa menangkan atau mengusir keluar rubah-rubah kecil itu, kebun anggurmu aman. Amin. Buahnya akan maksimal, sempurna, nggak ada yang dirusak oleh si rubah-rubah kecil tersebut itu. Amin. Jadi kalau sudah terdeteksi ada rubah-rubah kecil yang sedang menggerogoti dalam kehidupan Anda, tangkap itu rubah-rubah, lalu usir keluar. Ya, nah keinginan itu. Nah, saudara, Bapak berkata lagi begini, itu merupakan celah yang memberi kesempatan si iblis menyelinap masuk dan membangkitkan pemberontakan daging lagi terhadap aku. Itu menghambat kepenuhan rencanaku dalam dirinya. Sebagai akibatnya, aku sendiri tak dapat memberikan diriku sendiri kepada dia. Ketahuilah bahwa tujuanku tertinggi dalam hidup seseorang yang mengasihiku adalah memberikan diriku sendiri sepenuhnya dalam hidup orang itu. Amin. Nah, saudara, jangan beri kesempatan pada iblis dengan adanya celah atau rubah-rubah kecil tadi itu. 1 Korintus 6, ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Kalau bukan milik kita sendiri, sekarang kita milik siapa? Kita miliknya Tuhan. Amin. Ya, kita miliknya Tuhan. Berapa kali dalam rumah duka atau dalam kuburan ya, saya kadang kutip satu ayat yang ditulis oleh Paulus, ya, bahwa baik hidup maupun mati kita adalah miliknya Tuhan. Jangan Anda hanya berpikir nanti kalau Anda sudah pulang, meninggal dunia, baru Anda berkata, oh sekarang papi, mami sudah menjadi miliknya Tuhan. Loh, waktu di bumi miliknya siapa? Kadang-kadang saya koreksi tuh. Beberapa orang ya, saya masih diam dulu. Tapi itu menjadi not buat saya. Untuk orang itu. Setelah sudah selesai, ketemu lagi, saya bilang, saya dengar kalian kemarin itu bilang, ya, papi sekarang sudah jadi miliknya Tuhan. Coba sekarang, apa maksud dari perkataan kamu, kalimat kamu tadi itu? Sebelumnya papi milik siapa? Ya milik dia sendiri, Pak. Gitu. Nah ini ya, Paulus bilang apa? Baik hidup maupun mati, kita adalah miliknya Tuhan. Mulai hari ini, saudara, Anda harus mulai sadar bahwa hidupmu, tubuhmu, apa saja dalam dirimu itu bukan milikmu lagi, tapi miliknya Tuhan. Amin. Nah, miliknya Tuhan. Nanti kalau Anda sudah bisa berkata seperti itu, takarannya beda, ukurannya beda. Ya, banyak orang kadang-kadang ya, mereka mulai berpikir tentang persepuluhan aja contoh. Mereka kan hitung, ya, saya dapat segini, masih Anda dapat 1 juta gitu ya, persepuluhannya 100.000. Dari 1 juta 1/10 begitu. Nah, saudara, 90 milik siapa? Milik Anda, bukan? Masih ada istilah milik Anda. Makanya diatur dengan aturan persepuluhan. Ketika Anda sudah menjadi miliknya Allah, seluruhmu miliknya Allah, Anda tidak perlu lagi bayar persepuluhan. Kenapa? Itu bukan punyamu. Itu punya dia, betul? Dia mau berapapun, dia yang menginstruksikan kepada Anda. Jadi persepuluhan itu sebenarnya bukan nominalnya. Persepuluhan itu adalah nilai ketaatannya, betul? Ketika Anda sudah mulai belajar taat sampai total 100%, 1 juta itu miliknya Tuhan semuanya, Anda nggak perlu bayar persepuluhan, bukan? Anda menjadi penanggung jawab, betul nggak?
orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengelola keuangan Allah itu. Kenapa? Itu bukan duitmu lagi. Itu duitnya Allah tuh. Termasuk hidupmu, tubuhmu. Ya. Tapi kalau kita langsung ngomong tentang seperti ini, banyak orang kadang-kadang yang masih memang belum taat, mereka aji-aji mumpung. Tuh, nggak bayar per sebulan nggak apa-apa. Ya. Nah, saudara, untuk orang-orang yang sudah berkomitmen 100% total dengan Allah, saya bilang kamu nggak perlu bayar per sebulan. Tapi yang belum, masih merasa itu milikmu sendiri, Anda harus belajar ketaatan dengan aturan yang Tuhan buat itu. Gitu loh. Amin. Belajar ya. Nah, apalagi yang mungkin dikotbahin, bayar persepuluhan supaya langitnya nggak tertutup. Itu cemen banget. Diajar taat masih ngarep lagi. Tentang nggak usah mikir tentang balikin atau langit terbuka tutup, enggak. Tekadmu apa? Gitu loh. Nah, untuk saya melepaskan Anda ya dari semuanya itu, berikan aja semuanya pada Tuhan. Kalau Anda berikan pada Tuhan, Tuhan tuh nggak rangkos, saudara. Dia akan balikkan semuanya kepada Anda, lalu Anda ya, menjadi orang kepercayaannya dia. Aku punya proyek hari ini, nak. Lakukan itu dengan duitku. Dengan duitku yang aku percayakan kepadamu. Nah, itu beda. Ya, ini contoh simpel supaya gampang, gitu loh, untuk mencernanya tentang totalitasnya ini. Ya, nah, dimiliki oleh Allah seluruhnya, seperti itu. Mulai belajar ya. Nanti itu akan mempengaruhi gaya hidup Anda, sampai cara Anda berbicara, cara Anda bereaksi, semua bukan Anda yang menentukannya. Karena Anda harus bertanggung jawab kepada Dia yang punya tubuh Anda, yang punya hidup Anda, yang punya harta Anda. Tuh. Dia yang punya semuanya. Boleh belajar ya. Kalau Anda hari ini khawatir dengan tokomu, khawatir dengan perusahaanmu, serahkan aja semua kepada Tuhan. Supaya itu menjadi miliknya Tuhan. Amin. Nanti orang yang macam-macam dengan perusahaanmu itu ketika sudah ganti pemilik, dia takut nggak sama pemilik yang baru itu? Penguasa langit bumi dan segala isinya. Miliknya Tuhan. Tuhan akan membentengi, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memproteksi miliknya sendiri. Amin. Nah, Anda mulai diajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Belajar dari setia, ya. Setia Anda lolos, ya, nanti Anda jadi orang yang dipercaya. Banyak orang percaya pada Tuhan, bukan? Tapi nggak banyak orang dipercaya Tuhan. Kenapa? Nggak banyak orang setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan akan dipercaya oleh Tuhan. Semakin Anda setia, yang dipercayakan semakin banyak di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita lihat ya, ada macam-macam ukuran, saudara. Nah, bagi ibu-ibu ini biasanya suka main timbangan gitu ya. Tiap hari nimbang gitu ya. Overweight enggak? Ya, waduh, gitu ya. Lah, nimbang. Orang seperti ini seringkali hidup dengan dua ukuran berbeda. Ukuran untuk dirinya sendiri berbeda dengan ukuran yang dipakainya untuk mengukur orang lain. Ya, ini yang apa namanya, bermuka dua dari ya, atau berpribadi ganda. Nah, orang-orang seperti ini disebut double standard. Ia bisa mencela orang lain habis-habisan tentang satu perkara, tapi ia sendiri melakukan perkara yang dicelanya itu dan membenarkan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau orang lain yang melakukannya dia cela, tapi kalau dia yang melakukannya, dia mati-matian dia membela diri dengan pakai alasan untuk ini dan itu gitu ya. Nah, ada bohong hitam, ada bohong putih. Kalau untuk orang lain disebut bohong hitam, tapi kalau untuk dirinya sendiri bohong putih. Nah, bohong itu tetap bohong. Dosa besar, dosa kecil. Ya, it's dosa, tetap dosa di situ. Amsal 20 ayat 9 sampai 10. Ya.
Siapakah Daud berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Khususnya orang-orang yang dagang nih ya. Anda bikin dua timbangan atau tidak? Kalau beli, pakai timbangan yang kalau jual, pakai timbangan satunya, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang begitu. Kalau beli maunya dapat lebih banyak. Tapi kalau jual, gitu ya, mungkin 1 kilo ngomongnya. Tapi sampai di tangan orang itu, sampai ditimbang di rumah dengan timbangan yang benar, tinggal 9 ons. Gitu ya. Nah, harganya lebih murah dari yang lain, tapi timbangannya dikurangin. Gitu. Nah, itu saya sering lihat tuh. Gitu. Ya, pinggir jalan nih banyak orang jual buah. Gitu ya. Murah ini. Gitu. Wah, kok beda ya dengan yang di sana ini? Nah, belilah di situ. Terus ada info, coba kamu timbang. Timbang, benar 9 on. Makanya murah. Dikurangin. Nah, saudara, ini bohong. Pakai dua timbangan. Apakah kalau dia beli, dia mau ya loh, pakai timbangan yang seperti itu? Oh enggak, dia mau yang benar, loh. Nah, untuk dirinya, ya loh. Tapi untuk orang lain, ya dia ambil timbangan yang satunya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kadang-kadang ditaruh bandel di dalam itu, aneh-aneh macam-macam lah gitu ya. Di belakangnya kasih aspal, alasannya bocor, aneh-aneh aja gitu ya. Nah, untuk mengurangi semua itu. Nah, teknik dalam menuang kalau literan kadang-kadang gitu ya. Nah, padahal kelihatannya penuh, padahal nggak penuh. Gitu. Ada saja, gitu ya. Nah, itu trik-trik katanya, ya, trik-trik ya. Nah, sekarang sudah ya. Kalau Anda beli, saya kadang-kadang beli bensin gitu, mobil ya. Nah, di satu lain gitu, saya beli 200.000 di sini gitu. Nah, pakai Pertalite gitu ya. Nah, ini dari tinggal 2 strip itu kok udah penuh ya. Nah, tapi di sampai sana ini kok belum penuh ya. Ini kenapa ya? Nah, ternyata satu pom bensin dengan pom bensin lain tuh itu beda-beda ya. Nah, ada orang bilang ini, kalau beli ada yang tulisannya pas katanya gitu ya. Pas apa? Pas ada duitnya. Yang pas itu ya. Nah, itu baru ukurannya bener ya loh. Nah, macam-macam ya. Itu contoh-contoh ya dalam dunia bisnis ya. Mereka pakai dua ukuran, dua timbangan ya. Nah, Saudara, Matius 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Nah, cara memandang pun kadang-kadang juga ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Nah, saudara, mungkin Anda sudah menjadi mentor atau hamba Tuhan, atau pembina rohani dan sebagainya. Nah, mungkin Anda melihat ada orang yang Anda bina ya, dia mungkin melakukan hal yang salah ya. Anda tegur, jangan begini, jangan begitu. Tapi mungkin Anda sendiri melakukan itu. Nah, Saudara, ini kan lucu ya. Nah, Saudara, kadang-kadang Saudara, orang-orang yang ditaruh oleh Tuhan di sekitar kita, itu menjadi cermin bagi kita juga ya. Nah, berapa kali ya ketika saya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan saya, ya, saya melihat ya Tuhan ketemukan dengan beberapa orang yang trouble seperti gitu ya. Nah, memang jengkel rasanya, pengen nasihati dia, tembus pakai ayat ini dan itu segala macam. Ketika saya mau mulai tegur dia dan sebagainya, ya dengan ayat senjatanya begitu ya. Lalu itu Roh Kudus bilang apa? Nah, kamu nggak beda dengan dia. Kamu nggak beda dengan dia, ya. Yang tadinya sudah ancang-ancang dengan ayat ini dan itu, saya lemes. Saya bilang begini, sekarang kita berdoa ya, biar Roh Kudus bisa mengubah setiap hati kita. Maksudnya dia dan saya. Karena apa? Perkara yang sama yang mereka alami ternyata terjadi juga dalam kehidupan saya, ya. Tapi kalau saya kekeh gitu, jangan gini.
Saya kena pasal itu tadi. Ya. Kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu, kamu nggak sanggup untuk mengeluarkannya. Nah, ini tegas nih. Ini biasanya untuk para leaders ya. Untuk para leader. Ayatnya kena di sini ini. Jadi gampang melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan dalam diri kita nggak mampu untuk mengubah, mengeluarkannya atau berhentinya. Ya. Nah, Yakobus 3 ayat yang ke-17. Yakobus 3, 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya suka damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Anda lihat, yang dari Allah itu seperti ini. Ini damai, lembut, murni, penurut, belas kasihan, ya, tidak memihak dan tidak munafik, seperti itu. Ya. Nah, saudara, sekarang bagaimana memerdekakan kepribadian ganda ini? Ya. Bagaimana memerdekakan kepribadian ganda ini? Nyopot topeng ini loh, ya. Bagaimana caranya? Ya, memerdekakan kepribadian ganda. Bapak berkata begini, karena sifat orang yang berpribadi ganda selalu berusaha menutup-nutupi kebusukannya dengan penampilan yang satunya, tak mungkin mengharapkan orang seperti ini dengan jujur membuka dirinya sendiri. Ya. Jadi yang pertama apa? Anda harus mengakui keberadaan Anda. Tuhan, aku seperti ini. Siapa yang pernah berkata gitu dengan Tuhan? Tuhan, aku begini dalam tanda kutip yang masih buruk, yang masih negatif. Aku butuh Engkau Tuhan untuk mengubah hidupku ini. Banyak orang kan nggak suka mengaku dirinya. Contoh ya, kalau Anda ke gereja, ya, lalu duduk dengan suami Anda, lalu pendeta khotbah. Ya, ketika pendeta itu mulai khotbah begini-gini, ada yang tertegur, tertemplak begitu. Nah, siapa yang Anda sikut? Suami Anda ya, tuh buat lu. Buat lu. Itu bagus pendeta. Ya. Nggak rugi ajak lu hari ini. Walaupun habis itu traktir makan. Buat lu. Betul? Ya. Jarang yang bilang, buat saya. Siapa yang kalau dengar khotbah begitu harus bilang, ini buat saya, Pak. Ada sih, gitu ya. Saya habis khotbah. Saya tidak bermaksud untuk menuduh atau mengintimidasi orang itu, menelanjangi orang itu, tidak. Ya. Tapi setelah khotbah gitu, dia dikejar sampai ke parkiran. Lalu bilang, nah, Pak, terima kasih. Apa yang Bapak katakan tadi, walaupun sakit, kayak telan pil pahit, tapi itu untuk saya, Pak. Saya tidak rugi hari ini datang ibadah. Karena firman itu menusuk saya. Dan saya mau bertobat, tolong doain, Pak. Di parkiran saya doain dia. Sempat muntah dia. Wah, pelepasan nih. Ayo keluar. Di parkiran. Kok nggak di gereja tadi? Mungkin dia malu. Malu sama pendetanya. Nah, akhirnya kejar saya sampai ke parkiran. Ya, ada orang seperti itu. Ada orang begitu. Nah, saudara, ini penting sekali ya. Jadi membuka diri ya, jangan sampai menyimpan balok di mata itu. Ya, jadi menutupi kebusukannya dengan penampilan satunya. Nah, saudara, sekarang ya, terus konseling sering mengalami kegagalan karena ketidakterbukaan seseorang tentang hal ini. Seringkali hanya dengan hadirat Tuhan yang kuat atau karunia marifat, hal ini dapat dibukakan dan disembuhkan. Saya pernah saksikan ya, ketika saya dengan Bu Emi almarhum itu pelayanan ke Jogja. Ada seorang ibu bawa suaminya, ya pagi-pagi. Itu padahal saya baru pelayanan hari Minggu itu 3 tempat. Di Solo 2 tempat, ya ibadah jam 6, lalu
disambung ibadah jam 9 ya di gereja lainnya. Nah, pokoknya konvoi lah ya, estafet itu. Lalu setelah itu karena murid-murid saya di Madiun itu dengar saya lagi di Jawa, dia bilang gitu, Pak, kami juga akan ngumpul minggu sore, bisa nggak? Dari Solo langsung ke Madiun, ya lah. Dan itu mulai berangkat jam 4 pagi, ya lah, dari Jogja, ya jam 4 pagi saya drive, ya, sampai Solo, selesai ibadah makan siang, lalu ke Madiun, ya. Nah, pulang dari Madiun sudah jam 8:30, jam 8:30 lah, gitu ya. Sampai Jogja itu sudah jam 2-an, jam 3 itu. Wah, sudah capeknya luar biasa. Pagi-pagi buta, itu ibu-ibu tadi itu bapak suaminya itu datang sudah jam 7:30 itu. Ya, nah diterima sama Bu Emi awalnya. Karena kasusnya agak rumit, Bu Emi gedor kamar saya, Pak Gideon, ada yang mau konseling. Akhirnya saya langsung mandi kilat, langsung saya ketemu. Ya agak ngantuk-ngantuk, biasanya agak ngantuk-ngantuk itu kan masuk alam roh ya. Jadi kesadarannya belum penuh gitu ya. Jadi loh agak ngantuk-ngantuk gitu lah, saya masih gitu dah. Lalu ibu ini nyecer dengan omongan, Pak, tolong nasihati suami saya ini. Suami saya ini gak berguna. Ya lah. Kerjaannya ngabisin duit saja. Ya. Saya modalin kemarin usaha, habis lagi. Makanya Pak, ya lah, tahun ini saya bilang, kamu nggak usah usaha, saya sekarang yang usaha. Kamu sekarang urus rumah, ya, cuci baju, nyapu, ngepel, saya yang kerja. Dan sekarang berhasil Pak, saya pegang Pak ini usaha, berhasil Pak. Nah, gimana Pak ngubah suami saya kayak begini ini? Suaminya itu nunduk aja gitu di depan saya itu. Lalu saya waktu lihat suaminya itu, lalu Roh Kudus bilang gini, sebenarnya ya sumber persoalannya itu bukan di suaminya, tapi di istrinya. Lalu saya bilang, Bu, Roh Kudus bilang, ibu yang salah, ibu yang perlu bertobat. Marah ibu itu, Pak, saya kesini supaya suami saya bertobat, bukan saya yang bertobat. Semakin dia bereaksi seperti itu, Roh Kudus semakin memberikan peneguhan. Tuh, manifest kan. Ya, lalu saya jelasin, Bu. Ya, tidak ada asap kalau nggak ada api. Ya, suami ibu itu jadi seperti ini karena sikap ibu. Istri itu penolong, bukan penodong, bukan pelolong, apalagi perongrong. Nah, gituin. Ketika saya mulai suara saya agak saya kerasin gitu, dia takut. Tadi kan saya agak lemes-lemes gitu, lalu saya mulai tegas gitu, bilang, maksud Pak Pendeta apa? Bu, ini hukum sebab akibat. Penyebabnya ibu, akibatnya terjadi pada suami ibu ini. Orang yang harus ibu tolong, malah ibu injak sampai hancur. Dari tadi saya lihat suamimu itu nggak berani menatap saya. Terintimidasi, merasa nggak layak dan semuanya. Harusnya, istri itu mahkota dari suamimu. Betul nggak? Di luar seperti ini, ibu nggak pantas ngomong jelek tentang suami seperti ini. Dia bilang. Nah, baru nih dia mulai nunduk. Ya, ketika istrinya mulai nunduk, suaminya itu mulai angkat muka dan sambil ngomong, benar Pak. Kaget saya. Benar Pak. Gini loh Pak. Istri saya itu Pak. Tiap hari itu petok. Telurnya banyak Pak. Ya, kok ketawa? Kayaknya ngalami ya. Petok. Bu, ibu banyak tuntutan. Ya. Kalau ibu lihat suami ibu ada kekurangan, ya bukan dipaksakan seperti itu, ditolong, dibantu. Makanya ibu jadi istrinya, menjadi penolong supaya suami bangkit. Gini aja Bu sekarang ya.
ibu dilayani sama Bu Emi, nanti suami ya, suami ibu sama saya. Nanti setelah itu kita akan ketemu lagi. Ya, akhirnya dia sama Bu Emi dilayanin, suaminya sama saya. Saya bilang, nah Pak, Bapak juga salah. Tapi saya nggak bisa ngomong gitu di depan istrinya. Semakin saya ngomong begitu, istrinya semakin ngelunjak. Hierarkinya kebalik. Ya, saya tetap bilang, Bapak salah. Minta ampun sama Tuhan. Di depannya kadang, Pak, iya memang saya salah. Dicerita gini, akhirnya beresin. Ya, sini beres, sana beres. Akhirnya kumpulin lagi. Gimana sekarang? Udah lega semua? Bisa saling menerima? Bisa. Oke? Kalau bisa saling menerima, sekarang teletabis. Apa itu Pak teletabis? Berpelukan. Oh, nggak pernah nonton. Teletabis berpelukan. Ketika mereka berpelukan, kepalanya dua-duanya saya pegang. Saya berkati. Ya. Kira-kira kurang lebih 2 tahun kemudian, saya ke Jogja lagi. Nah, ibu ini datang lagi. Saya pikir masih mau didoain. Ternyata enggak. Dia kasih berkat saya. Pak, terima kasih. Sekarang saya sudah sukses lagi, Pak. Terus yang kerja siapa? Suami. Terus kamu? Saya sekarang jadi ibu rumah tangga. Itu betul, dia bilang gitu ya. Nah, kepalanya ditegakkan. Ya. Jangan terus mentang-mentang jadi anggota tubuh gitu ya, nggak mau kalah. Ya saya tahu suami saya itu kepala, tapi saya kan lehernya. Kepala itu mau ngangguk atau geleng kan tergantung leher tahu. Nah, ada ibu-ibu gitu, nggak mau nurut sama suami, ya. Nah, jadi mulai belajar di sini ini. Nah, saudara, sekarang kita perhatiin ya. Nah, kenapa sambil contoh itu? Oke, lanjut dulu ya. Konseling sering mengalami kegagalan karena ketidakterbukaan seseorang tentang hal ini. Seringkali hanya dengan hadirat Tuhan yang kuat atau karunia mahrifat hal ini dapat dibukakan dan disembuhkan. Kenapa? Ya, kita lihat dulu ya. Kisah 5 ayat 2 sampai 5. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Setelah tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Semua orang yang mendengar hal itu sangat ketakutan. Ya, ada rencana yang diperbuatnya. Dalam banyak kasus, hanya tangan Roh Kudus yang dapat membawa orang itu kembali kepada kesadaran akan dirinya sendiri. Dan ia mau ditolong untuk dilepaskan dari pribadi-pribadi yang lain. Itu satu demi satu. Ya. Contoh Ananias dan Safira itu contoh yang fatal. Tuh. Sampai Roh Kudus sendiri menyatakannya dan ada hukumannya di situ. Ya. Nah, saudara, kesadaran itu perlu dibangun. Ya. Ketika Anda sadar, itu akan membuka akses Anda kepada sebuah pertobatan nantinya. Ya, Lukas pasal 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, anak bungsu mengalami pemulihan. Kenapa dia dipulihkan? Karena dia sadar. Kenapa dia sadar? Karena ketemu di kandang babi itulah dia menyadari keberadaannya, lalu kembali kepada Bapak itu. Lalu terbuka. Ketika ketemu Bapak, apa yang diomongin pertama kali? Bapak, aku telah berdosa. Aku telah salah. Ya. Nah, keterbukaan itu
membuka pintu pengampunan. Ya, keterbukaan atau kesadaran itu membuka pintu ya pengampunan. Nah, itu awal dari sebuah pertobatan. Ketika Anda diampuni, Anda siap untuk dipulihkan. Amin. 1 Korintus 4 ayat 4 sampai 5. Nah, sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Tertutup ya di hadapan Allah itu nggak ada guna. Roh Kudus mampu menyingkapkan apa yang ditutup-tutupi tadi itu ya. Itu bisa disingkapkan oleh Roh Kudus. Apa yang tersembunyi dalam kegelapan, apa yang ya dirancangkan, itu bisa dibuka oleh Roh Kudus semuanya. Ya, nah ayat berikutnya 2 Tawarikh pasal 32 ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa pada zaman Hizkia. Nah, saudara, seorang raja akhirnya sadar, dia merendahkan diri, Tuhan pulihkan. Pekerjaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan dia. Amin. Untuk menutup, saudara, apa yang dikatakan oleh Allah Bapa malam hari ini? Namun kini engkau telah mengerti bagaimana menyelesaikan masalah kepribadian ganda ini. Ini adalah rahasia besar yang kupercayakan kepadamu. Seperti kau ketahui, bila engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Banyak hamba Tuhan cacat di daerah ini, engkau sekarang mampu untuk menolong mereka. Amin. Nah, saudara, malam hari ini, saya harap Bapak Saudara semuanya, dari kita lebih dahulu, kita keluar dari pribadi ganda itu. Itu penghalang untuk rencana Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak menjadi bejana kemuliaannya. Kalau Anda tidak menjadi bejana kemuliaannya, Anda bisa juga nanti akan menjadi bejana kemurkaannya. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini ya kita boleh belajar bagaimana bisa menjadi bejana kemuliaan di hadapan Allah itu. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, tentang bejana kemuliaan sudah selesai malam hari ini. Besok kita akan masuk bab berikutnya. Kita akan bicara tentang 7 roh Allah. Ya, ajak teman-teman yang lainnya supaya boleh memahami tentang 7 roh Allah. Besok pelajarannya agak berat. Ya, tentang 7 roh Allah. Apa itu 7 roh Allah dan apa kegunaan dan fungsinya. Amin. Oke, sebelumnya kita akan berfoto bersama karena